Jadi pembuktian bahwa di tubuh KPK di zaman ketika Anda memimpin itu ada yang namanya Taliban di sana. Hizbut Tahrir Indonesia atau sering kita singkat dengan HTI, posisinya sekarang sama dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tapi resiliensi ini memang salah satu kelicikan dari kelompok-kelompok radikal yang mengkonversi bendera-benderanya dengan kalimat-kalimat tauhid. Tulisan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang digunakan oleh HTI ini khas jika dibanding misalnya dengan lafaz yang sama di bendera ISIS misalnya. Jadi kan publik juga ingin mendengar, jadi di lantai 10 Gedung Merah Putih KPK seperti itu Pak Iwan? Iya betul Mas. Bisa diceritakan kembali Pak Iwan, kronologisnya ketika Anda mengetahui bendera itu, pertama kali Anda melihat bendera itu seperti apa sih Pak Iwan? Laporan itu dilayangkan Boyamin Saiman selaku Koordinator Maki Kejaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung Amiryanto. Boyamin mengasumsikan dari keterangan KPK bila bendera itu ditemukan di lantai 10, di mana menjadi ruang kerja bidang penuntutan KPK yang SDM-nya berasal dari Kejaksaan Agung. Meskipun sama, itu lafaz tauhid. Ya artinya bahwa mereka memang sengaja secara spesifik mengatakan bahwa kalau hotnya seperti itu adalah bendera HTI. Tapi apa yang dilakukan ketika itu lebih kepada memang tingginya standar KPK di dalam kaitan tanggung jawab orang per orang di KPK. Objektivitas itu harus ada. Ketika seseorang itu sudah terlalu ada resiliensi dengan kelompok-kelompok tertentu, maka objektivitasnya kan seharusnya dipertanyakan. Oke. Iya, meskipun tanpa ada nama HTI-nya, mereka selalu mengatakan, loh ini kan nggak ada nama HTI-nya. Kalau itu konteksnya berbeda lagi kalau menurut saya. Ini kan tergantung bagaimana KPK punya aturan di secara internal sebenarnya. Jaksa Agung Muda Pengawasan dugaan pelanggaran etik. Sebenarnya karena itu juga persepsi, bisa aja bendera itu bendera syahadat, bisa aja bendera yang lain, tapi sepanjang gambar yang saya terima itu tidak ada tulisan HTI. Tapi ya apapun ini bisa aja itu menjadi persepsi masyarakat dan itulah bentuk ukuran pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh seorang jaksa yang sedang bertugas. Kalau menggunakan bendera tauhid itu bukan berperang dengan korupsi, artinya korupsi ini kan harus diperangi semua agama sebenarnya. Tapi prinsipnya saya tetap dugaan saya pelanggaran kode etik karena kalau benar apa yang dikatakan oleh mantan Satpam itu berarti menunjukkan ketidaknetralan seorang penegak hukum khususnya dalam hal ini jaksa. Baiklah, kalau Bapak keberatan untuk menjawab pertanyaan saya, apakah khilafah itu adalah sistem pemerintahan menyatukan negara-negara dan dipimpin oleh seorang khalifah? Saya tanya Pak, ketika nanti kekhilafat itu ada, Pancasila akan hilang? Ya, itu adalah sebuah proses-proses perubahan. Hizbut Tahrir tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab Pak? Karena itu proses perubahan. Kalau negara-negara kemudian disatukan dan kemudian ada satu pemimpin, negara-negara saja punya prinsip ideologi yang berbeda-beda. Tentu Pancasila akan dikorbankan. Enggak, karena ini sesuatu yang saya kira pasti akan menimbulkan persoalan. Jawabannya sederhana Pak. Apakah tidak, kita tidak akan menjawab karena itu proses perubahan. Ketika ramai isu Taliban atau HTI bercokol di KPK, sebenarnya itu bukan sesuatu yang mengejutkan lagi. Apalagi jika mengingat militansi kelompok ini untuk menyusup ke segala lini berupa lembaga pemerintahan dan institusi lainnya. Sebab tujuan mereka adalah mengambil alih negeri, mencampakkan Pancasila dan UUD 45, lalu memaklumkan sistem khilafah. Yang mengejutkan adalah sikap pemerintah yang selama ini terkesan diam-diam saja, terutama di masa SBY yang malah membiarkannya membesar. Padahal di eranya ada beberapa insiden yang dimotori kelompok ini. Ini sebenarnya pintu masuk untuk membasmi kelompok intoleran tersebut. Misalnya tragedi Cikesik, Banten di tahun 2011 yang menimpa sejumlah warga Ahmadiyah. Mereka dibantai bagi hewan oleh ratusan manusia beragama. Padahal momen-momen itu sangat baik untuk menindak tegas dan membubarkan ormas-ormas pengacau itu. SBY sendiri sebagai pimpinan nasional kala itu sebenarnya sudah pernah mengisyaratkannya. Namun pentolan ormas itu justru mengancam agar SBY tidak macam-macam. Jika tidak ingin pemerintahannya jatuh, SBY pun mangkrak alias minggat. Walhasil sebagaimana kita saksikan, kelompok-kelompok radikal itu pun aman dan sentosa mengembangkan sayapnya. Mereka menempatkan kader-kader atau simpatisan di instansi-instansi penting dan vital. IPB, perguruan tinggi bergengsi dan berpengaruh, dikabarkan sudah lama tersusupi. UI Depok juga dikhawatirkan sudah tidak nyaman lagi.
Ya, saya merasa nggak adilnya itu kan begini, ketika saya yang melaporkan, saya yang di BAP, saya yang meminta keterangan siapa yang bawa bendera dan pasang bendera, saya kan hanya memotoknya saja untuk dijadikan bahan bukti pelaporan. Tapi malah saya yang melakukan kesalahan berat katanya. Polisi Taliban itu identitas, ya saya sebut aja rombongannya Nopel lah. Kelompok ini dikabarkan sangat menguasai sistem di dalam KPK, sehingga siapapun yang menjadi ketua KPK harus ikut sistem mereka. Merekalah yang mengatur kasus mana yang harus diangkat dan mana yang harus dipendam. Diperkirakan seluruh instansi yang dianggap vital dan strategis akan mereka masuki dan kendalikan, termasuk KPK. Soal KPK sudah bukan rahasia lagi, sebab penceramah agama yang diundang untuk membangun iman mereka adalah sosok-sosok yang tidak ramah pada pluralisme dan kebinekaan. Tengku Zulkarnain pernah mengaku sudah belasan tahun mengajar di KPK. Mungkin Felix Yao dan kawan-kawan juga rutin diundang ke sana. Ada analisis bahwa keberadaan mereka itu dalam rangka mengamankan langkah pencapresan seseorang yang akan memuluskan tercapainya cita-cita mereka menjadikan negeri ini khilafah. Orang ini akan diusahakan jadi kontestan pada 2024 nanti. Selanjutnya, capres lain yang jadi saingannya akan dibendung KPK lewat pengumuman atau pembukaan kembali kasus-kasus yang pernah dikaitkan dengan nama mereka. Memang itu hanyalah berupa analisis, namun jika direnungkan bukan tidak mungkin dipraktekkan. Apalagi selama ini, segudang kasus yang membelit jagoan mereka tersebut tidak pernah ditindaklanjuti. Tapi situasi segera berubah ketika KPK dibenahi setelah undang-undangnya direvisi. Oknum-oknum yang diduga tidak berintegritas terhadap bangsa dan negara disingkirkan. Setelah itu, jagoan mereka yang dulu dipanggil The Untouchable mulai dipanggil ke KPK, sekalipun masih sebagai saksi. Tapi itu sudah merupakan sebuah indikasi bagus bahwa pengaruh Taliban sudah disisihkan. Menyusul dipecatnya 56 pegawai yang tidak lulus TWK, viral pula sebuah foto di medsos berupa bendera kecil HTI yang tertancap di meja kerja pegawai KPK. Menurut cerita, seorang satpam KPK yang berpatroli di malam hari memergoki bendera tersebut dan memotretnya. Katanya masih ada beberapa meja yang menampilkan bendera sejenis. Ini merupakan foto bendera yang ada di salah satu lantai gedung merah putih KPK yang dianggap Iwan Ismail merupakan bendera HTI. Foto ini dipotret Iwan pada hari Jumat 20 September 2019 silam. Baru-baru ini, Iwan Ismail menyatakan telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Sanksi berat, bahwasanya adalah suatu untuk sanksi berat lah. Fikri menyebut, Iwan Ismail telah sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi tidak benar dan menyesatkan ke pihak eksternal. Ya, padahal itu tugas saya. Saya melaksanakan tugas itu, teman. Salahnya ada informasi lagi bahwasanya ini informasinya keluar. Iwan Ismail telah dinyatakan melanggar kode etik tentang nilai-nilai dasar pribadi, kode etik, dan pedoman perilaku KPK. Ketika foto itu viral, heboh pun terjadi. Si satpam dipanggil dan diinterogasi oleh KPK dan belakangan memecatnya. Heran juga dengan tindakan pemecatan itu, sebab apabila tidak ada yang serius dalam pemasangan bendera itu, si pemilik meja paling disuruh menurunkan bendera tersebut, lalu masalah selesai. Namun menjadi penuh tanda tanya ketika satpam yang diketahui sebagai sumber viralnya foto itu diproses dengan begitu seriusnya oleh KPK. Bahkan kabarnya dia diinterogasi selama berjam-jam. Ada apa sebenarnya yang ada di balik itu semua? Apalagi beberapa bulan kemudian satpam yang malang itu pun diberhentikan dari pekerjaannya. Jika itu memang sesuatu yang dianggap serius, maka pemerintah harus mengusut tuntas. Sangat tidak elok dan tidak etis jika sebuah simbol yang digunakan untuk melawan Pancasila dan UUD 45 menghiasi tempat kerja sejumlah oknum, padahal mereka dibiayai dan digaji oleh negara. Masalah TWK dan nasib 56 mantan pegawai KPK sudah bisa dianggap sebagai ketika per 30 September 2021 mereka diberhentikan secara resmi. Sekarang KPK pimpinan Firly Bahuri tentu bisa bekerja objektif dan fokus, sebab tidak ada lagi kamus bahwa mereka dikendalikan oleh sejumlah karyawan yang berjokol di WP. Namun menarik untuk diketahui publik tentang siapa-siapa saja oknum yang memasang bendera terlarang itu di meja kerjanya. Apakah mereka itu bagian dari 56 pegawai yang terjaring TWK? Atau apakah ada di antara mereka yang lolos tes? Apabila ada di antara mereka yang dilantik jadi ASN, maka keberadaan mereka harus dipantau terus-menerus. Janganlah keberadaan mereka menjadi duri dalam daging atau batu sandungan di lembaga yang mestinya sudah bisa bekerja optimal dan objektif memerangi korupsi. Semoga proses pembersihan yang sama digalakan di instansi lain.
dan nyalakan lonceng notifikasinya.